Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wargi di mana saja berada, semoga tetap semangat, semoga tetap sehat seperti biasanya. Selamat bertemu kembali dengan Pinanjung Channel, dan yang pasti selamat bertemu kembali dengan Kang Ustadz Nana yang alhamdulillah pada siang ini itu bisa menyertai saya. Tadinya saya dengan Kang Ustadz Nana ingin mencoba bertadabur alam ya, untuk camping. Udah dipersiapkan segalanya, tenda sudah dipersiapkan, tapi sayang wargi, hujannya sangat deras, sangat lebat, dan anginnya juga cukup kencang. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat untuk tetap memantau Pinanjung Channel. Mohon maaf sekali lagi wargi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya ngopi di alam, tapi sekarang ngopi di rumah ya. Ini halaman rumah saya, biasa dipakai ngumpul-ngumpul, diskusi dan sebagainya. Makanya walaupun hati saya sangat berat sebenarnya, tapi ini sayang momen hujan. Hati mah cerik Kang Ustadz. Aduh, orang tos direncanakannya siap untuk berangkat, tinggal tadinya mau menunggu asar dulu kan gitu. Setelah asar kita berangkat biar naiknya tidak terlalu merasa panas kan gitu. Tapi sayang, mudah-mudahan hujannya cepat reda ya. Kita bisa tetap berangkat. Insya Allah kita akan berusaha berangkat. Wargi, judulnya ngopi di alam, walaupun bukan di alam tapi masih ada unsur-unsur alam ya. Ngopinya kita berlanjut saja karena sayang cuaca dingin kini tidak ngopi Kang Ustadz ya. Ngopi lagi Kang Ustadz gitu, walaupun tadi katanya di rumah sudah ngopi ya. Kita persiapan ngopi dulu. Alhamdulillah Kang Ustadz, kopinya sudah dibuat dengan kopi yang banyak ya. Kalau di rumah airnya juga air termos, cuman terasa terlalu manja kalau di rumah ya gitu. Tapi tidak apalah, sekali-kali memanjakan diri, memerdekakan diri ya dari penindasan penderitaan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wargi nikmat. Dan seperti biasa Kang Ustadz hampir lupa nih ya. Kopi ini wanginya benar-benar serasa kopi. Suasananya sangat asik ketika hujan karena kita daerah dingin ya. Daerah dingin, dan kopinya yang pasti itu tidak terkontaminasi dengan polusi kota yang nakal dan wangi parfum yang dinal. Tapi memang walaupun tidak berangkat keluar karena suasana sejuk, iya, kita tetap serasa di alam. Serasa di alam ya, karena memang sebenarnya kita alam. Iya. Gini Kang Ustadz, kan banyak orang yang menggerutu ya ketika hujan turun, apalagi ya mungkin kita pun, saya lah kalau tidak malu dengan Kang Ustadz, mungkin ikut menggerutu ya. Sudah direncanakan berangkat camping. Kemarin kita sudah survei tempatnya, tiba-tiba hujannya sangat deras, sangat keras kan gitu. Nah, gimana nih Kang Ustadz, menurut pandangan Ustadz, katanya hujan itu rahmat ya? Gimana nih Ustadz? Jadi memang itu sudah harus kita tunduk pada pernyataan bahwa hujan itu rahmat, dan memang seperti itulah kenyataannya bahwa hujan itu rahmat. Nah, terkait kita, sebetulnya memang ketika kita tidak merasa rahmat terhadap hujan, itu bukan kesalahan hujan dan bukan berarti hujan tidak rahmat. Tapi dalam hati kita itu kan, yang memang menurut pandangan kita, ketika keinginan kita tidak tercapai, akhirnya kita merasa kecewa.
Nah, sehingga yang disalahkan hujan. Iya. Atau mungkin ketika hujan tidak turun dan kita tidak berangkat gara-gara sesuatu, maka sesuatu yang disalahkan. Nah, Padahal semuanya itu sudah qadarullah lah kan. iya. Mungkin ada banyak hikmah Benar. di balik turunnya hujan, atau di balik ketika misalnya kita tidak jadi berangkat. Iya. Itu banyak hikmah. Bahkan mungkin ada satu cerita dulu ya, kisah nyata, seseorang yang sama lebih menggerutu karena memang terlambat berangkat oleh pesawat gitu ya. Ketika mau naik ternyata ke kamar mandi ada yang ketinggalan, pas diambil ternyata pesawatnya sudah berangkat. Tapi ternyata beberapa saat kemudian dia menjadi alhamdulillah, karena memang terjadi sesuatu, bisa kecelakaan atau sesuatu yang tidak jadi berangkat, sehingga keuntungan buat beliau. Iya. Nah, maka sebetulnya kalau kita tahu pasti ada hikmah. Nah, apalagi yang memang ini hujan gitu kan. Iya. Karena walaupun sebetulnya kita agak menggerutu, tapi di luar sana itu banyak yang sangat membutuhkan hujan. Entah itu misalnya petani, Iya, dan lain-lain. Ya makanya ya kita hanya sekedar untuk, bukan sekedar sebetulnya, Iya. hanya misalnya keluar dan lain-lain, kan di sini juga bisa dilaksanakan. Itu sebetulnya naif gitu. Ketika kita merasa wah terhalang oleh Terlalu hujan. kekanak-kanakan ya. Akhirnya kita menyalahkan rahmat gitu. Iya. Gitu kan. Intinya berarti kita harus rela hati ya. Iya. Karena gini Kang Ustadz, kalau kita menerima segala sesuatu dengan rela hati, Iya. Kang Ustadz kan pernah pacaran. Ya, pernah muda lah pasti. Saya juga pernah muda ya. Nah, sebenarnya putus cinta itu sakit nggak Kang Ustadz? Ya kalau menurut perasaan mah sakit. Sakit ya. Padahal putus cinta itu tidak sakit. Iya. Kenapa? Karena yang sakit itu ketika mencintai diputuskan. Oh, Iya kan? Kenapa? Karena Jadi. kita ada bentuk ketidakrelaan. Tapi kalau diputuskannya ketika kita memang sudah berhasrat ingin putus Iya. sebenarnya, dan diputuskan ya mungkin kan? bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Oke, Kang Ustadz. Nah, hikmahnya nih Kang Ustadz, kan dari hujan nih, Iya. dari hujan ini banyak orang yang menggerutu, kenapa sih harus hujan turun? Dan selalu mencari atau mengkambing hitamkan hujan. Kenapa tidak berpikir kemana harus berteduh? Betul nggak? Kan itu lebih efektif Ya. daripada menggerutu menyalahkan hujan dan kita kebasahan. Lebih baik kita berpikir kemana kita mencari untuk berteduh. Mungkin kayaknya kalau kita sedang menghadapi permasalahan, jangan terus mempertanyakan kenapa masalah harus terjadi. Betul nggak? Kenapa harus mengkambing hitamkan sebuah permasalahan yang sudah terjadi? Kan harusnya bagaimana kita mencari solusi, ya kan? Nah, betul Karena nggak? memang betul. Karena hidup ini memang tempatnya permasalahan, dan tidak ada seseorang yang hidup tanpa masalah, Tanpa masalah. kecuali penggadaian. Iya. Menyelesaikan masalah Tanpa masalah. Padahal mah lebih masalah sebenarnya. penggadaian. Nah, jadi gini kan, kalau misalnya masalah itu kita akan lari daripadanya, itu tidak bisa. Karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan. Maka ada satu dongeng gitu ya, satu yang riwayat menyebutkan bahwa yang harus kita lakukan itu bukan lari dari masalahnya, tapi bagaimana melebarkan dada kita, hati kita untuk bisa menampung masalah lebih banyak. Betul. Jadi ceritanya gini konteksnya. Jadi ada seorang murid bertanya pada gurunya tentang permasalahan hidup. Maka dikasih satu solusi simbol. Maka ambillah air putih. Ini air kopi, tapi ibarat ini air putih, dikasih garam sedikit. Ternyata pas diminum itu sangat rasa asin. Iya. Nah, maka kata gurunya, bawalah garam sebanyak-banyaknya, mungkin 3 karung, 4 karung, dan tebarkanlah di danau. Dan ketika ternyata dicoba, itu tidak terasa asin. Artinya, ketika wadahnya kecil, sekecil apapun atau sedikit apapun garam, ini akan terasa asin. Tapi ternyata ketika wadahnya besar, sebanyak apapun garam, ternyata itu tidak terasa. Nah, jadi artinya ketika ada masalah, betul mencari tempat berteduh ketika hujan, artinya bagaimana kita membenahi hati kita, jiwa kita, pikiran kita, supaya jangankan masalah kecil, masalah besar pun akan terasa kecil. Mungkin gitu. Iya, dan konon katanya masalah itu muncul karena keterbatasan kita dengan pengetahuan. Katanya begitu. Jadi kenapa masalah itu muncul? Karena kita memiliki keterbatasan dalam
pengetahuan tersebut. Nah, contoh saya pribadi kan bukan orang otomotif ya. Sedikit kerusakan saja motor atau mobil, kita mah panik atau Kang Ustad. Karena kita tidak tahu. Tapi orang mekanik, orang otomotif akan santai. Karena dia sudah sangat menguasai betul tentang dunia otomotif. Jadi pada intinya berarti kita harus banyak belajar Kang Ustad ya. Banyak belajar biar meminimalisir permasalahan yang terjadi kepada kita gitu. Nah berarti kembali ke hujan. Iya. Kembali ke hujan memang sebetulnya kalau kita memaki, apalagi sampai memaki ya, menggerutu juga sebenarnya kita rugi. Oh ya. Karena dengan kita memaki hujan atau menggerutu, sebetulnya hujan mah lempeng-lempeng saja. Tidak merasa, wah ini ada orang nih ngedumba, saya diceraikan gitu sama orang. Terus puluh hujan turun gitu ya Pak, eureun nya angarnya gedean gitu ya. Oke, makasih Kang Ustad pada pertemuan hari ini kayaknya dahsyat banget ya. Walaupun kita belum jadi berangkat. Bukan berarti tidak jadi berangkat, belum berangkat karena niatnya juga habis asar. Asarnya juga belum kan. Kelihatan juga sekarang hujan sudah agak mulai reda. Jadi mungkin saja berangkat. Rugi ya kalau tadi saya menggerutu gitu ya. Kita menggerutu rugi banget. Berangkat kan gitu ya. Kita sudah mencaci ciptaan Allah dan kasih sayang Allah. Berarti pada intinya kalau ketika kita mendapat masalah, satu, jangan mempertanyakan kenapa masalah terjadi. Yang kedua, jangan menggerutu kepada Allah. Nanti pas Allah kasih solusi, kita terbebas daripada itu. Apalagi ada untung, ada hikmah di balik itu, kita menyesal nanti ya. Sudah mencaci maki hujan, sudah menggerutu kepada Allah. Aduh kasihan ya. Surat tobatnya juga susah kayaknya ya. Oke, alhamdulillah wargi. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada hikmahnya dengan Kang Ustad. Mohon maaf Om Ukus tidak bisa hadir karena memang saat ini Om Ukus lagi banyak pekerjaan, orderan. Jadi tidak bisa menemani. Salam saja buat Kang Ukus, semoga terus sukses. Insya Allah nanti juga bergabung lagi bersama kita untuk ngopi di alam. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada konten ini kita ngopinya tidak di alam ya, di rumah. Tapi tetap kalau rasanya ini rasa alam. Wah, suasananya sangat suasana alam, alhamdulillah ya. Sangat terasa di alam. Wargi, selamat sore, tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan wargi tetap setia, selalu memantau dan menonton Pinanjung Channel 2. Alhamdulillah, doakan kami, Kang Ustad juga tetap lagi bersemangat untuk membuat pesantren ya. Insya Allah, dan nanti insya Allah kita akan membuat konten di sana, di lokasi. Kita ngobrol lagi di sana. Dan yang pasti salam sehat, salam semangat, salam dari alam. Tetap kunjungi alam, tetap bersahabat dengan alam. Apapun obrolan kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tolong dimaafkan, dan saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.